Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATT, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ATT dalam keadaan sehat walafiat. Kabar ibu, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, ATT alhamdulillah ya sudah menyelesaikan pembelajaran tematik tema 1. Perse. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran tematik tema 2. Nah, ATT harus dapat menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana yaitu tepuk tangan dan tepuk meja. Kemudian ATT harus dapat menyelesaikan soal-soal yang bersifat pertukaran pada penjumlahan. Dan ATT harus dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng. ATT sudah siap? Kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATT, sekarang kita sudah mencapai tema 2 ya. Alhamdulillah ya. Sebelum belajar, kita ucapkan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. ATT sudah siap? Boleh buka buku paketnya yang halaman 3. Sebelumnya di sini ada gambar adik dan kakak. Ini kata kakaknya yang perempuan, kita harus menyayangi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar ya dik. Kata adiknya yang laki-laki, iya setuju. Karena ini subtema satunya tentang menyayangi tumbuhan dan hewan ya. Jadi ATT harus dapat menyayangi tumbuhan dan hewan. Situ ya. Mau hewannya ikan atau apa ya, tumbuhannya di situ ada bunga atau apa ya. Tapi ini subtema satunya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, apa saja manfaat lain dari tumbuhan bagi manusia? Jadi yang pada waktu pelajaran sebelumnya itu ternyata tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya bagi manusia ya. Antara lain sumber makanan ya, buahnya bisa dimakan. Terus pakan ternak, daun-daunnya ya, daun-daun dari tumbuhan itu bisa untuk makan hewan ya, makanan hewan. Seperti hewan di sini ya, kambing suka ya dengan daun-daunan. Terus batangnya, kayunya ya bisa dibuat rumah ya. Ada rumah memerlukan jendelanya ya terbuat dari kayu yang tidak yang kuat ya. Terus juga bisa dibuat bahan obat-obatan ya, obat tradisional yang seperti tumbuhan rempah-rempah tuh, tanaman rempah-rempah seperti kunyit, kayak bawang merah ya, yang berupa kalau itu umbi lapis ya, bawang merah dalam tanah ya, diambil hasilnya tuh. Kalau rempah-rempah kunyit itu umbi akar ya, jadi digali di dalam tanah gitu, daunnya di atas tanah, ini kunyitnya bisa diambil yang digunakan untuk obat itu di dalam tanah hasilnya. Kalau tadi umbi lapis ya dari daun berlapis-lapisnya umbi akar, jadi si kunyit tuh kayak akar ya, kayak akar pohon tapi itu warnanya kuning dan itu bisa dibuat obat ya, juga sebagai sumber oksigen. Nah manusia kan kalau ikan kan bernapas dengan insang ya, kalau manusia bernapas dengan paru-paru itu menghirup oksigen ya. Oksigen itu dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, jadi tidak gersang ya oleh tanaman, segar gitu ya, sejuk, dihasilkan oleh tanaman. Terus juga bisa dibuat bahan pakaian. Nah, dibuat bahan pakaian kan itu ada itu ya, ada
pohon kapuk tuh, pohon kapuk itu bisa dibuat bantal juga. Pohon kapas, nah pohon kapas juga, nah itu bisa dibuat benang, nanti benangnya dibuat pakaian, buat kain, dibuat pakaian ya, seperti itu. Bagaimana jika di bumi ini tidak ada tumbuhan? Seperti tadi ibu bilang ya, kalau di bumi tidak ada tumbuhan berarti gersang ya, panas. Nah, salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan misalnya beras, sayuran, dan buah. Di halaman rumah Deli tumbuh pohon buah jambu biji dan tanaman tomat. Ia selalu merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayo baca cerita persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat di bukumu yang halaman 3 ya. Yang halaman 3. Nah, kalau keranjang biru misalnya 9 apel. Keranjang hijau 6 apel. Jumlahnya sama ya, tetap 15. Kalau posisinya ditukar, keranjang biru itu 6 apel dan keranjang hijau 9 apel, maka jumlahnya tetap sama, yaitu 15 ya. Jadi sama. Jadi itu sifat pertukarannya waktu itu ya, tidak mempengaruhi hasil penjumlahan ya. Mau 150 ditambah 350 sama dengan 500, atau mau 350 ditambah 150 sama dengan 500 ya. Nah, tadi itu pemandangannya itu bagus sekali ya, pemandangan di kebunnya itu ya, di kebunnya tadi itu ada petani mangga yang memanen mangga gitu. Ada tadi tuh ada peternak kambing ya, memberi makan kambing. Ada juga anak-anak yang bermain gitu ya di kebunnya. Nah, ada juga petani jagung atau petani di sawah ya. Iya, yang sedang memanen padi. Nah, itu indah sekali pemandangannya. Sekarang kita nyanyikan lagu pemandangan dengan tepukan tangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Jadi keterangannya ya, yang bintang hitam itu tepuk tangan, kalau yang bintangnya abu-abu itu tepuk meja ya. Itu pemandangan ciptaan Ataya Mahmud. Sekarang kita latihan soal. Nomor 1. Suatu ketika tanaman kaktus merasa sedih karena tidak ada yang mau berteman dengannya. Ia memiliki daun-daun yang tajam, sehingga teman-temannya tidak ada yang berani menyentuhnya. Tanaman kaktus merasa tidak memiliki manfaat bagi kehidupan. Yang A. Mengapa tanaman kaktus merasa sedih? Tadi ya, tidak ada yang mau berteman dengannya. Yang B. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah tanaman kaktus? Wah, kalau ATT tanaman kaktus, ATT akan bagaimana? Kayak jadi inget itu deh, film Upin Ipin, yang Upin Ipinnya jadi kaktus deh ibu. Nah, kira-kira kalau ATT kayak Upin Ipin juga ya jadi kaktus, mau bagaimana ya? Nomor 2, tulis penjumlahan sesuai gambar berikut. Coba hitung tiap bakinya ada berapa buah jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12 ditambah ini berapa? Yang baki biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah,
Ya, ditulis di sini 18. Tadi berapa? 12. 12 tambah 18 atau 18 tambah 12 sama ya. Nomor 3, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 120 ditambah 280. Berapa ya? Kalau tambah-tambahan mah Tete sudah bisa ya. Mau dengan bersusun pendek nih biar cepat. Atau 280 ditambah 120 berapa? Jadi 120 ditambah 280 sama dengan 280 ditambah 120. Sama ya sifatnya pertukaran. Yang B, C, D juga sama dengan A. Nah, apakah Teteh sudah bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks dongeng? Tadi ya ada dongeng kaktus. Apakah Teteh bisa menyelesaikan soal pertukaran pada penjumlahan? Apakah Teteh sudah bisa menyanyikan lagu dengan irama sederhana? Tadi ya dengan tepuk tangan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, kita sudah selesai pembelajaran 1. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 3 ya. Yang halaman di buku paketnya halaman 13. Buku paket tema 2. Nah, Teteh di sini ada lagu Lihat Kebunku ciptaan Ibu Sud. Coba buatlah pola irama menggunakan tepuk tangan atau bersenandung untuk lagu berikut. Setelah itu, nyanyikan lagu menggunakan pola irama tersebut. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, setelah itu kita baca khasiat buah mengkudu halaman 14-15 di buku paket Teteh. Di situ ada paman dan keponakannya ya. Ya, apa pesan dalam dongeng yang kamu baca? Tuliskan pada kotak di bukumu. Jadi, pesan dalam dongeng yang Teteh baca itu bisa tentang khasiat dari buah mengkudu ya. Tadi khasiat dari buah mengkudunya. Jadi keponakannya ini kan tidak suka buah mengkudu karena rasanya pahit ya. Karena rasanya pahit. Nah, tapi ternyata kata pamannya walaupun rasanya pahit itu banyak khasiatnya. Ya, mulai dari dapat meredakan sakit kepala, melancarkan pencernaan, meredakan batuk, radang tenggorokan, dan mengatasi diare. Juga kalau digosok-gosokkan ke kulit yang kering, itu juga dapat mengatasi kulit yang kering. Kalau tadi bicara tentang buah mengkudu, ini di toko buah ada 2 kotak berisi buah jambu. Kotak pertama berisi 480 jambu. Kotak kedua berisi 515 jambu. Berapa jumlah jambu seluruhnya? Kamu belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo ingat kembali. Jadi di sini ada pedagang buah-buahan ya. Buah-buahannya banyak sekali. Nah, di sini yang paling dilihat di kotaknya itu adalah buah jambu. Kalau misalnya dalam angka, jadi 480 ditambah 515 ya. Kita tambahkan dengan cara bersusun pendek. 0 ditambah 5, 5. 8 tambah 1, 9. 4 tambah 5, 9. 995. Sama dengan 515 ditambah 480.
Jadi sama saja ya, kalau 515 ditambah 480 juga cara bersusun pendek. 5 tambah 0, 5. 1 tambah 8, 9. 5 tambah 4, 9. Jadi 480 ditambah 515 sama dengan 515 ditambah 480. Begitu juga dengan nomor 2 ya, sama dengan nomor 1. Nah, tadi kan sudah dijelaskan contohnya. Sekarang kita berlatih. Buatlah pola irama sederhana menggunakan tepuk tangan dan tepuk meja dari lagu berikut. Berilah tanda titik hitam untuk tepuk tangan dan tanda bintang untuk tepuk meja. Lagunya Bungaku ciptaan A.T. Mahmud. Kalau ibu senandungkan begini senandungnya. Na 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 na. Sekali lagi ya, ibu nyanyikan lagunya. 1, 2, 3, bungaku berkembang, semerbak baunya, sangat indah rupanya. 1, 2, 3, datang si rama-rama, hinggap di bungaku untuk meminta madu. Nah, seperti itu ya contoh lagu sederhananya. Nomor 2, baca kembali cerita khasiat buah mengkudu. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Apa khasiat buah mengkudu? Tadi banyak sekali ya. Mengobati apa? Yang B, mengapa buah mengkudu tidak disukai? Karena rasanya bagaimana ya? Nomor 3, lengkapi penjumlahan berikut. 445 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 445. Ya, itu yang A. Yang B dan sampai yang J juga sama ya. Sifat pertukaran, ingat. Nah, Teteh, apakah Teteh sudah bisa menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana? Apakah Teteh sudah bisa menyebutkan pesan dari dongeng yang dibaca? Apakah Teteh bisa menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan? Ibu yakin Teteh pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Teteh, tadi kita sudah belajar tematik tema 2 tentang menyayangi hewan dan tumbuhan, terutama subtema 1 yaitu manfaat dari tumbuhan. Seperti dalam Al-Quran diceritakan surat Abasa surat ke-80 ayat 27 sampai 32. Dan kami tumbuhkan biji-bijian di muka bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang rindang berbuah lebat, buah-buahan, dan padang tempat gembala, untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.